Ada membul keluar. Biasanya rambut kalau begini keluar. Suka rambut keluar dari itu. Ya. Lihat. Astagfirullahaladzim. Ustaz, ada rambut keluar beneran, saya lihat Ustaz. Ada rambut keluar. Ini udah biasa. Sebentar, biasa, sering seperti itu. Sering. Dari mulai bulan 9 2018, ini yang lebih parah-parahnya begini. Bahkan saya itu lagi makan. Saya makan mie instan itu saya bagi 2. Kalau Anissa artinya apa, Bu? Apaan, Bu? Anissa. Anissa itu artinya perempuan-perempuan. Ya sabar dong Ustaz. Lah kan banyak. Iya. Kalau misalkan sendiri namanya Nisa gitu ya. Itu mufradnya begitu. Nah ini kan kalau misalkan banyak perempuan namanya Anissa. Nah kalau yang masih sendiri namanya Mar'atun. Begitu. Jamaknya muru'ah. Makanya ibu identik dengan sensitif. You understand? Yes. Senangnya disanjung ya Kiai ya. Iya, makanya kalau istri senangnya disanjung, dielus-elus. Makanya tepati kewajiban terlebih dahulu. Ini Al-Quran menjelaskan yang pertama qanitatun taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah melalui suami. Dengerin nih Mak. Dengerin. Iya. Dengerin. Iya. Kok kayaknya marah sama istri sih? Kalau berbicara dengan ketaatan pasti ada ayat yang lain menjelaskan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ketaatnya didasari dengan taatnya kepada Allah tapi melalui suami. Kalau disuruh nurut. Makanya kalau ibu di rumah begitu manggil sama suaminya zaman no kan kudunya manggilnya ayang Beb. Yang ngomong nenek-nenek beb. Nah iya. Lah kalau si nenek-nenek kan pernah muda Pak. Apa? Iya pernah. Kang Irfan ya. Betul. Makanya kalau lagi muda kan ada kata-kata begini. Zaman masih muda kulitnya halus. Kalau sudah tua akan jadi kisut. Kan begitu ya? Itu bertandanya mau masuk bolongan cius loh. Ya. Berarti kalau mau masuk bolongan cius kuburan ya. Tuh yang kedua hafidhatul lil ghaib. Jaga ibu dirinya buat suami lil ghaib itu suami kalau lagi kerja di rumah kudu dijagain. Apa alasannya? Bima hafizallah. Kalau ibu bisa menjaga jaminannya apa? Kalau jaminan surga enak nggak kira-kira Bu? Enak lah. Nah iya makanya kalau misalkan masih jomblo kagak enak. Gak ada jaminan. Nah, iya. Kan hadis Rasulullah menjelaskan begini. Ad-dunya mata wa khairu mata'i al-mar'atus salihah. Perhiasan dunia istri yang soleha. Itu siapa yang nyanyi Bu? Munawi Roma Irama. Ya ilah. Yang barusan. Penyanyi aslinya baru Roma Irama. Penyanyi aslinya Roma Irama. Ya Allah. Ya kan? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Makanya ibu kalau misalkan masih sendiri namanya mar'ah. Makanya zamannya muru'ah. Berarti orang yang suka sensitif. Kalau diomongin sedikit kadang-kadang ya Allah. Maafinya cepat tapi kalau dalam hati dongkol melulu. Kapan-kapan dibahas lagi. Nah iya, ntar insya Allah dibahas lagi ya. Maksudnya sakit hatinya. Lah begitu? Udah minta maaf ya kapan-kapan dibahas lagi. Tapi dulu gitu. Oh iya, jadi kalau ibarat kenapa? Mar'atun itu perempuan. Jadi ada orang Arab mengatakan al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu ibarat seperti kaca. Betul? Bu? Ibu, kalau misalkan saya mau tanya, kalau kaca dilempar pecah masih buat ngaca nggak? Ah, yang bener. Bisa, tapi Bener pokoknya... Pak? Bener Pak? Masih bisa buat ngaca, tapi kajel. Artinya apa? Wanita itu gampang sekali memberikan maaf, tapi untuk melupakan dalam cacat dalam hati.
Dimaafkan Susah. tapi tidak Betul nggak, Bu? dilupakan gitu ya. Di belakang ngomongnya betul kenceng bener no. Pengalaman. Pengalaman Masya Allah. Tuh, 2 kewajiban dalam Al-Quran. Bukan kita yang membuat, saya melanjutkan apa guru kita tadi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu ayat yang dari awalnya saya ngambil tengah-tengah. Bukan untuk memotong-motong, saya hanya untuk bersinergi. Untuk melanjutkan kewajiban seorang istri kepada suami. Berarti taat. Taat. Itulah. Dan Taat dalam arti begini Pak Bang Irfan. Taat itu dalam arti menjalankan yang baik-baik saja. ya. Nah kalau yang jelek kagak. Nah kalau wanita kan apa perempuan itu ngikutin yang baik-baik. Bapaknya jadi presiden, ibunya dipanggil Bu Presiden. Bu Presiden. Bapaknya jadi camat, jadi Ibu Bu Camat. Camat. Bapaknya jadi RW, jadi panggil Bu RW. Bu RW. Kalau bapaknya jadi RT dipanggil Bu RT. Kalau bapaknya jadi Ustadz, ibunya dipanggil Bu. Ustaz. Nah yang jelek kan kagak ngikut. Iya. Kalau suaminya jadi maling, ada ibu maling. Iya, Nggak ada, iya. Itu mah suami saya. Giliran yang Gitu. bagus ikutan nebeng. Iya, Masya Allah. Bawa baiknya juga. Nah makanya kalau misalkan seorang istri, seorang perempuan itu, Nasa itu hatinya sensitif. Iya. Untuk memaafkan, Masya Allah cepat banget. Tapi untuk melupakan, luar biasa susahnya gitu. Gitu. Itu orang sono. So, ini mah enggak ya soleha semuanya ya. Amin. Di sini mah lebih parah. Daripada orang sono. Orang biangnya dari sini. Kang Irfan. Udah kalau gitu, Ya. daripada tambah parah kita mulai buka saja ya siapa yang mau curhat ya. Siap. Boleh Ustadz? Tarik mang. Tarik. Silakan maju ke depan Ibu. Nah, bisa berdiri atau harus duduk? Berdiri dulu, ya udah disiapkan di sana aja. Maju sedikit. Silakan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dari Jakarta. Ya, kenapa Mbak Fitriani? Keluhan saya, perut saya sakit Pak Ustadz. Ya, Udah lama. berapa lama itu? Kalau perut sih kerasanya udah hampir 1 tahun. 1 tahun itu. Ya dari tadi saya ngeliat ngelus-ngelus terus ya. Ini lagi kerasa Kak Irfan, sakit kayak ditusuk-tusuk pakai jarum. Kayak tusuk-tusuk pakai jarum. Kejadian awalnya gimana, bisa cerita nggak? Kalau kejadian perut sakit sih baru 1 tahun. Cuman kalau masalah dalam keluarga itu udah lama Kak Irfan. Awalnya sih dari tahun 2013 itu awalnya selalu datang teror lewat SMS. Neror saya katanya mau bunuh saya. Dia itu suka sama suami saya Kak Irfan. Yang Pak neror Ustadz. orangnya tahu. Enggak tahu Kak Jadi Irfan. nomor tidak dikenal. Iya. Tapi tidak memperkenalkan diri Tidak atau ada apa, nggak ada. namanya, hanya ada nomornya saja. Nomornya tetap atau berganti-ganti? Nomornya ganti-ganti. Tapi ancamannya sama. Iya, dia suka sama suami saya. Katanya biar saya sakit-sakitan terus. Pokoknya di rumah tangga saya tuh selalu ada masalah aja gitu Kak Irfan. Saya nyimpan uang di bawah baju, selalu hilang. Tapi setelah hilang itu nanti esoknya apa malamnya datang lagi SMS. Katanya terima kasih ya suami kamu sudah kasih saya uang. Dia selalu tahu kejadian yang di dalam rumah tangga saya tuh, dia selalu tahu Kak Irfan. Ya, suami tahu tentang hal ini. Tahu, malah saya sering berantem sama dia. Ya karena saya kan seorang istri ya Kak Irfan, pastinya ada rasa curiga gitu kan. Ya, ya. Saya tanya dia, kelakuan kamu di luar seperti apa? Apa memang bagaimana gitu Ya, Kak ya. Irfan? Saya kan perlu kejujuran dari Ya, dia juga sampai ada teror kan. seperti Iya. ini. Dia juga bingung Kak Irfan, dia juga nggak tahu, dia nggak pernah ada hubungan sama perempuan yang lain apa gimana, dia juga nggak tahu. Suaminya ikut nggak? Ikut. Boleh, mana suaminya, sini yuk. Coba saya yang interogasi. Apa kabar? Ya, namanya siapa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau kemana? Ini yang dipanggil suaminya. Oh itu. Ada, suaminya ada. Anda panggil cuma suami doang. Suaminya, Ya suami Ibu Fitri. Panggil suami siapa namanya begitu. Muncul langsung. Maaf ya.
namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Dawam atau Damam lah bisa disebut. Mau yang mana? Damam aja yang udah. Kenapa kok bisa dua, Dawam atau Damam? Waktu bikin KTP itu nama asli saya itu Dawam dari orang tua. Tapi salah ketik. Nah, waktu Pak RW-nya salah ketik, W-nya diganti M, jadi Damam. Itu sejak dulu pas bikin KTP pertama. Iya, Akhirnya sampai sekarang namanya jadi jadi Damam. Ada dua sih. Jadi Dawam. Sekarang mau Dawam Damam ya. atau Dawam? Damam. Damam sesuai KTP. Iya, betul. Giginya kemana mas? Wah, kemana ini sih, Mah? Belum tumbuh giginya. Udah diambil lagi sama yang punya katanya. Iya, iya. Oke, tadi istrinya bercerita. Suka dapat teror lewat SMS. Iya. Mas Damam tahu? Tahu. Jadi Pak Ustadz Danu, saya ini hidupnya seperti golek atau wayang kulit. Maksudnya? Terserah dalang atau siapa yang menjalankan itu sesuka dia mau. Saya mau dikasih miring bisa miring, lurus bisa lurus, tidur juga bisa tidur. Seumpamanya begitu. Maksudnya apa ini? Iya. Maksudnya Dalangnya itu kehidupan siapa? saya itu sama istri saya itu dibikin orang itu yang nggak sewajarnya. Jadi waktu saya itu pertama awal tahun 2013, saya masih ingat aja itu. Jakarta itu banjir besar, terus istri saya dulu yang sakit, terus istri saya, terus anak saya yang kecil. Nah, habis itu saya ya maaf nih Pak Ustadz, pergi ke orang pinter gitu ya disebut Maafnya ke Ustadz. Allah. Ya, Maaf, terus. nah habis itu orang tersebut bilang harusnya nih yang sakit bapaknya aja. Astagfirullahaladzim, ibu kenapa? Soalnya bapaknya ini yang dituju, kata dia. Istighfar, astagfirullahaladzim. Ibu kenapa? Astagfirullahaladzim. Ibu mual. Bentar. Pegang, Nah selesai itu terus kejadian ke sini. pegang aja ini. Terus. Ada SMS masuk. Itu nggak tahu, bapak nggak ada perkiraan itu siapa? Nggak tahu. Terus katanya sampai uang hilang, terima kasih suami kamu. Ya, nah, Bapak nggak habis ngasih, nggak ngambil uang ibu terus kasih ke seseorang. Jadi awalnya gini, SMS-nya bilang, sayang, terima kasih ya. Astagfirullahaladzim. Nah, itu. Bu, ada mobil keluar. Biasanya rambut kalau begini Suka keluar. rambut keluar dari itu. Ya. Lihat. Astagfirullahaladzim. Ustaz, ada rambut keluar beneran, saya lihat Ustaz. Ya beginilah. Ibu lihat ibu. Ada rambut keluar. Ini udah biasa, Sebentar, biasa, sering seperti itu. sering. Dari mulai bulan 9 2018, ini yang lebih parah-parahnya begini. Bahkan saya itu lagi makan. Saya makan mie instan itu saya bagi dua. Saya makan itu saya enak aja biasa. Tapi begitu saya masakin istri suruh makan, banyak sekali jarum. Itu di dalam mangkoknya itu Pak Ustadz. Banyak banget langsung. Padahal di mie yang sama istilahnya ya. Iya, di tempat yang sama, saya yang masak juga, saya makan udah nggak apa-apa. Nah, terus waktu lohor datang suruh sholat sebelah saya. Mas sholat mah, ya saya udah duluan sih. Begitu 1 rakaat, 2 rakaat jatuh nabrak saya. Loh, kenapa mah? Ada yang dorokin, ada yang jongkongin gitu kata dia. Jatuh. Itu lagi sholat aja sampai jatuh begitu. Terus malam Jumat itu saya ngaji Yasin, dia juga ngaji Yasin. Di depan pintu jatuh bungkusan mungkin ada rambut, ada jarum, dibungkus mori kain putih itu. Di depan pintu pas. Ini kalau saya kejadian begini itu nggak begituin, kalau yang malam tengah malam, kalau pas dia masuk kesurupan itu yang saya susah itu nyembuhinya. Soalnya saya bingung sih mau nyari obat kemana begitu udah. Oke, sebentar sebelum ke sana. Ini ketika rambut keluar itu kalau apa? Kalau kambuh. Kalau perut udah terasa sakit, besar, kalau sakit itu pasti besar. Besar kayak mau meledak. Biasanya nggak sebesar ini. Enggak, Jadi kan tadi datang ngeluh sakit. iya.
ketika rambut udah keluar sakitnya hilang atau Kadang tetap? kalau udah rambutnya udah keluar itu rasanya plong gitu. Ibu suka makan rambut enggak kan? Iya. Enggak kan? Itu Itu kata rambut apa? Itu. Saya juga nggak tahu Kak Irfan rambut siapa. itu kata paranormal itu ada yang tahu. Di rumah saya itu katanya ada nenek-nenek segala itu. Yang lihat tapi saya mah nggak lihat apa-apa sih. Kemarin 2 minggu yang kemarin itu anak saya sakit sampai teriak-teriak ngelihat di dalam rumah itu banyak banget. Ada Ya. kuntilanak, ada Kata siapa pocong. itu? Anak saya yang Bisa kecil. lihat emang. Dia kalau sakit pasti begitu. Lihat Ngomong. begitu. Ada ngomong. ini, ada itu, ada ini, Iya, ada itu. dia gitu. lari ke bapaknya, "Papa, itu perempuan baju putih buang muka rambutnya panjang, Pak. Tolong Pak suruh pergi, Pak suruh pergi." Ya udah nanti saya suruh pergi gitu. Padahal anak saya udah besar Kak Irfan, udah kelas 5 SD. Tapi dia kalau sakit tuh kayak orang nggak sadar gitu. Tahu-tahu bangun, terjalan sendiri. Mama tolong, peluk saya gitu kayak orang ketakutan. Padahal dia udah besar, udah kelas 5 SD. Iya, 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 iya. Jadi kayak anak kecil. Iya, ketakutan itu. iya biasanya kan yang seperti itu kan anak-anak yang masih Oke. Iya, setahun, iya. 2 tahun gitu. Ini padahal udah besar. Ya. Sebentar Bu, saya masih shock dengan rambut. Itu sesering apa Bu keluarnya? Ya pokoknya kalau lagi kambuh aja. Biasanya perutnya. berapa lama sekali? Kadang tiap Kadang hari sering, nggak tentu sih Kak Irfan. Kalau mungkin ya kalau lagi, kadang tengah malam, kalau lagi kambuh ya kambuh. Itu berasanya dari dalam gitu atau tiba-tiba muncul di situ? Ya pokoknya mual terus kayak kerasa udah ada yang mau keluar ya pasti itu gitu. Kadang kalau habis sholat ya pokoknya gimana maunya Ya, oke. itu aja. Bapak pernah ada masalah dengan seseorang atau gimana gitu? alhamdulillah enggak, belum. Saya itu orang Jawa sih, jadi saya punya prinsip begini, saya nggak mau dipukul orang, artinya jadi saya juga nggak mau mukul orang, artinya ya simpel aja begitulah. Jadi saya nggak mau usil ke orang kalau saya nggak mau diusilin orang. Sadar nggak sadar tapi nggak pernah ada ya? Insya Allah nggak ada. Oke. Ini kalau datang malam saya bakar itu di rumah. Siapa apanya? Rambutnya? Ini, iya. Pasti saya bakar. Tapi tidak ada kejadian apa-apa setelah dibakar atau apa? Saya itu yang merinding. Kayak penuh apa gitu di belakang saya, tapi saya nggak takut. Bersama kita di sini ada Ibu Fitri bersama dengan Mas Damam. Dari tahun 2013 mereka tiba-tiba menerima teror melalui SMS, entah dari siapa, berganti-ganti nomor. Dan apapun kejadian di rumah mereka, si peneror tersebut seperti tahu. Sakit bergantian di antara keluarga, antar suami, istri, dan anak-anak. Dan yang paling mengejutkan tadi, kalau pemirsa di rumah baru bergabung tadi sebelum kita istirahat, Ibu bercerita suka sakit perut dan tiba-tiba keluar rambut dari mulutnya dan terjadi di depan mata kita, dia kayak mual-mual, rambutnya keluar. Dan itu sering terjadi mengakhiri dari rasa sakit dari perutnya tersebut. Betul ya Bu ya? Dan ini sudah terjadi dari 2013 yang keluar rambut itu pun atau baru-baru ini? Kalau keluar rambut baru-baru ini Kak Irfan. Terus tadi juga cerita kalau makan mereka misal bikin mie instan dibagi 2, bapak biasa, ibu ada jarum-jarum. Jarum apa itu? Jarum jahit. Kalau Jarum jahit. kalau keluar rambut sama perut sakit itu baru beberapa ya ada setahunan gitu Kak Irfan. Setelah teror SMS itu berhenti, mungkin dia bosen kali ya Kak Irfan. Udah nggak SMS lagi sekarang? Udah nggak ada Habis SMS. pulsa kali. Iya. Udah nggak ada SMS lagi, tapi gantinya seperti ini Kak Irfan. Itu jarum berapa banyak? Banyak. Banyak. Itu berhenti SMS semenjak ada nomor regis itu, yang daftar itu loh. Ya, nggak Yang kan SMS lagi. didaftarin, ya tadinya waktu masih gratis, hampir tiap hari. Bahkan ini Kak Irfan belum ketemu saya sama sekali ya. Nanti Kak Irfan di SMS-in. Mas Irfan suruh pulang tuh istrinya di rumah lagi ngecoprak. Perutnya lagi sakit. Bener saya telepon, Mah lagi ngapain? Pak tolong Pak perut saya sakit banget Pak. Duh. Serem banget sih. Iya. Astagfirullah, mau apa lagi ini Ibu? Itu sering begitu Kak Irfan. Itu kreseknya Ibu mau keluar lagi?
Kayaknya tahu dari semalam itu mulai kamu. Enggak, udah. Coba pegang. Aduh merinding, itu rambutnya masih ada di situ lagi. Jadi saya minta tolongnya pada Pak Ustadz Danu, minta didoain lah biar sembuh, biar diakhirin semuanya begini. Ayo Ustadz Temenin dong sendirian. yang baju ungu duduk aja. Kenapa takut? Saya juga. Aduh. Ustadz, Iya. apa itu? Sebenarnya di dalam ibu siapa namanya tadi? Fitri. Ibu Fitri. Di dalam tubuh Ibu Fitri itu ada ilmu. Aha. Sebenarnya insya Allah ada ilmu dari orang tua ada. Kemudian juga dari Ibu Fitri ngamal-ngamalin juga ada. Nah ada beberapa hal, satu memang ada dari dukun memang ada. Kemudian juga ada dari kerjaan jin yang iseng ada. Jadi kita coba ya, dukunnya gimana. Ini namanya head to head ini. Ustadz. Ya. Ada lagi. Ada lagi, ya Allah Ustadz, ada lagi. Sebentar, Ustadz Ungu kenapa? Lagian Kang Irfan geli juga begitu, saya juga ya gimana gitu. Oh, Ya sudah. Ibu Fitri, aminkan doa saya ya. Ibu-ibu boleh ikut ngamin doa saya ya. Ibu Fitri, kalau itu ada ilmu dalam tubuhnya boleh saya lepas enggak? Iya, boleh Pak Tapi Ustadz. Bu nanti ngamal-ngamalin lagi. Enggak, Enggak salah apa enggak beneran nih? ngamal-ngamalin apa tuh Ustadz, harus jelas. Banyak amalan-amalan. Jadi ilmu itu semakin lama di tubuhnya, khususnya di perut ini lebih banyak. Jadi berantem sih sebenarnya antara ilmu dengan sihir, itu lagi berantem di perutnya. Ada sihir. Emang ada. Itu rambut apa? Hah? Rambut. Siapa ini Bang? Ih, tahu dangdut. Ini pakarnya dangdut nih. Oh iya. Oke, bikin relax dulu saya. Ya sudah. Oke. Ibu Fitri, aminkan doa saya. Ibu-ibu, aminkan doa saya. Aduh, ada zaman sekarang. Ya. Aminkan doa saya, Bu Fitri ya. Pemirsa di rumah, kalau memang pemirsa melihat acara ini live, tidak ada bohong-bohongan. Saya apalagi, saya paling tidak suka bohong. Jadi nggak ada namanya gimmick, nggak ada. Ini beneran, rambut beneran. Jadi pemirsa juga silahkan melihat, silahkan mengamini doa saya kalau memang berkasus ya. Ibu Fitri, aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.